Puji Tuhan saudara, kita masih lanjut pelajaran kita dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Judulnya dikatakan minggu lalu, Gereja Tuhan di akhir zaman. Ya, digambarkan seperti 10 anak gadis, 10 anak darah. Minggu lalu kita melihat bahwa mereka 10-10-nya ini gambaran daripada gereja Tuhan. Karena mempelai pengantin itu terlambat datang, maka mengantuklah mereka lalu tertidur. Prediksi perkiraan daripada 5 darah pandai. Pengantin terlambat datang. Menunggu pekerjaan yang membosankan, saudara. Kalau kita menunggu dengan ada kegiatan, waktu begitu cepat berlalu. Tetapi kalau kita menunggu, cuma menunggu, waktu terasa lama, ya enggak saudara? Tapi kalau kita menunggu dengan sibuk, dengan kesibukan, waktu tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah cepat, sebulan, 2 bulan udah cepat berlalu. Nah, saudara-saudara, di dalam penantian ini, mereka mengantuk karena menunggu. Saudara, gereja Tuhan, di dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kali, mempelai laki-laki, ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Gereja Tuhan akan menikah dengan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Saudara-saudara, di dalam penantian ini, kalau kita lihat sekarang sudah banyak fasilitas ya yang mendukung, sehingga kalau dulu kan sekarang udah ada HP, udah ada internet, udah ada mau apa-apa kirim berita tinggal lewat WA, tinggal lewat YouTube itu ya begitulah. Saudara, saya kurang mengerti ya, gitu-gitu ya. Ya begitulah. Kalau dulu kan enggak, saudara-saudara, harus lewat surat, berarti harus dengan sibuk-sibuk ngarang surat, harus ketik surat dan sebagainya, kirim surat antar dan sebagainya kalau mengadakan kegiatan. Sekarang enggak cukup lewat WA. Jadi enggak terlalu sibuk. Semua jadi yaitu faktor pendukung yang membuat gereja Tuhan itu terlena, saudara. Enggak ada beban. Kurang tantangan. Apalagi didukung dengan fasilitas-fasilitas itu, saudara. Gereja Tuhan kurang tantangan sehingga mereka membuat keadaan seperti ini, membuat gereja Tuhan terlena. Semua sudah enak. Akhirnya mereka tertidur, saudara. Nah, kalau saya lihat, saya perhatikan, yang bodoh mereka tidur, ya tidur. Kalau yang pandai, dia tidur, tetapi tidur sambil berjaga. Karena apa? Dia takut pelitanya padam. Sebelum pelitanya padam, dia harus cepat isi, tambah minyak. Supaya pelita itu tetap menyala. Yang bodoh, dia tidur. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Di dalam ayat 5 dikatakan, baik yang bodoh maupun yang pandai sama-sama tertidur. Ini bicara tertidur, ketiduran rohani. Gereja Tuhan mengalami ketiduran rohani. Baik yang pandai maupun yang bodoh. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan terdengar seruan yang mengatakan bangun, mempelai datang.
Pada saat mereka mendengar seruan itu berbicara tentang pada akhir zaman. Seruan itu terjadi pada tengah malam. Kita tahu berapa minggu yang lalu kita belajar tentang tengah malam. Tengah malam itu berbicara tentang akhir daripada akhir zaman. Gereja Tuhan yang berada pada akhir daripada akhir zaman. Gereja yang tertidur itu Tuhan bangunkan, dikejutkan, dibangunkan dengan dikatakan yang membangunkan di sini ini bicara tentang akan terjadi pada akhir zaman. Pada akhir daripada akhir zaman akan terjadi kebangunan rohani secara besar-besaran. Untuk membangunkan gereja Tuhan yang tertidur. Supaya mereka bangun, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai. Pada saat terjadi kebangunan rohani, pada saat terjadi kebangunan rohani itu, mereka bangun dari tidur. Dari ketiduran rohani, mereka mempersiapkan pelita mereka masing-masing. Kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Mereka mempersiapkan pelita mereka masing-masing. Yang bodoh, pelita mereka padam. Karena apa? Hampir padam. Yang bodoh, pelita mereka hampir padam. Karena apa? Kehabisan minyak. Minyak sudah tinggal sedikit, jadi kalau istilah sekarang pelitanya sudah mulai redup. Remang-remang. Sudah mulai redup. Sedangkan yang pandai, begitu dia melihat pelitanya hampir padam, langsung dia tambah minyak. Dia isi dengan minyak persediaan supaya pelita itu jangan sampai padam. Supaya pelita itu tetap menyala. Nah, di sini baru terlihat perbedaan. Mana tuh yang pandai, mana tuh yang bodoh. Yang bodoh berpikir buat apa buang-buang waktu untuk membawa minyak persediaan. Yang pandai berpikir, Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Dengan tidak membuang waktu. Karena masa ini adalah masa jahat. Dia yang pandai tidak mau membuang waktu. Lebih baik repot sekarang daripada terlambat. Daripada pada akhirnya jadi kecewa. Yang bodoh, dia meminta minyak kepada yang pandai. Tolong dong bagi saya minyak. Sedikit aja. Ini pelita saya hampir padam. Lalu yang pandai berkata, kalau minyak kami dibagi kepada kamu, katanya, kami tidak cukup. Kepada setiap kita, Tuhan punya standar. Minyak persediaan yang dibawa oleh yang pandai nggak bisa dibagi kepada yang bodoh. Karena itu pas standar yang Tuhan berikan kepada yang pandai. Nggak bisa berbagi. Nggak ada tuh ceritanya. Wah, kita sesama anak Tuhan kok nggak ada kasih. Nggak, di sini udah nggak ada cerita seperti itu, saudara. Bicara tentang keselamatan, udah nggak bicara seperti itu. Minyak yang dibawa oleh yang pandai cukup untuk kebutuhan si yang pandai. Nggak bisa dibagi kepada yang bodoh. Di sini baru terlihat perbedaan. Yang bodoh dia menangis dia mau menangis atau apa, tetapi
Tapi nggak bisa dibagi minyaknya. Sampai pada akhirnya yang pandai bilang, kalau begitu kamu pergi beli di luar. Beli minyak di luar. Pada saat yang bodoh pergi membeli minyak di luar, pada saat itu mempelai laki-laki datang. Saudara, pada saat mereka mempersiapkan, pada saat mempelai itu datang, gereja Tuhan, pada saat mempelai itu datang terjadi beberapa peristiwa, saudara. Pertama, gereja yang mempunyai minyak persediaan, setelah mengalami kebangunan rohani besar-besaran, pada saat itu gereja itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena punya minyak persediaan. Pelitanya tetap menyala. Roh Kudus tetap hadir di dalam kehidupannya. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita harus jaga hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keadaan rohani kita menjadi kering, sehingga membuat kita jadi tertidur. Saudara-saudara yang pandai ini, pada saat mereka mengalami kebangunan rohani mereka mengalami satu peristiwa yang dikatakan pemulihan. Sekarang pertanyaan, seperti apa keadaan gereja Tuhan yang sudah dipulihkan? Gereja Tuhan yang dipulihkan keadaannya sama seperti pada waktu Tuhan menciptakan manusia sebelum kejatuhan. Kita mundur kepada cerita Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka dibungkus, dikenakan pakaian kemuliaan Tuhan. Mereka dapat berkomunikasi dengan Allah secara bebas. Nggak ada pembatas. Nggak ada penghalang. Mereka dapat berhubungan dengan Tuhan secara tatap muka. Face to face katanya. Bahasa sana bilang. Mereka bisa bebas berbicara kepada Tuhan karena nggak ada penghalang. Tetapi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, saat itulah mereka terpisah dari Allah. PHK, putus hubungan. Putus hubungan dengan Tuhan. PHT berarti putus hubungan dengan Tuhan. Kalau PHK kan putus hubungan kerja. Putus hubungan dengan Tuhan karena apa? Dosa yang sudah menghalangi manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, keadaan gereja Tuhan yang 5 pandai ini, pada saat mereka dipulihkan, keadaan mereka sama seperti keadaan waktu Adam diciptakan oleh Tuhan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Batas waktu Adam diciptakan Tuhan sampai mereka jatuh ke dalam dosa nggak diceritakan berapa tahun, berapa ribu tahun nggak diceritakan, karena pada waktu itu belum ada perhitungan waktu. Perhitungan waktu ada setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa mempunyai efek yang kematian, perhitungan waktu ya. Penderitaan, sakit penyakit. Itu akibat dari dosa. Hubungan dengan Tuhan terputus. Akibat dari dosa. Nah, pada saat menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, Tuhan akan pulihkan gerejanya. Pada saat mana? Pada saat
tengah malam. Pada saat menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, setelah terjadi kebangunan rohani besar-besaran, gereja Tuhan mengalami pemulihan. Setelah gereja dipulihkan, satu, gereja mengalami kesempurnaan. 5 darah pandai. Setelah mereka dipulihkan, mereka mengalami kesempurnaan. Gereja yang sempurna itu seperti apa? Efesus pasal 5 ayat 27 dikatakan tidak bercacat celah. Tidak ada kerut katanya. Sempurna. Biar kita udah tua, saudara, tapi nggak ada keriput-keriput. Karena sempurna. Saudara, kan dikatakan gereja yang sempurna itu yang masuk di dalam pernikahan dengan Kristus. Bicara pernikahan, biasanya orang kalau mau menikah diriaskan, didandanin supaya apa? Supaya kelihatan, orang sini bilang pangling, kelihatan cantik. Apa? Ya cantik ya, supaya kelihatan cantik. Umpamanya ada bekas jerawat ditambal apa tuh istilahnya ya, didempul katanya. Ditutup bekas jerawat supaya nggak kelihatan, supaya muka ini kelihatannya mulus. Kalau ada jerawat-jerawat dipencetin supaya bersih mukanya. Biasanya kan kalau orang mau menikah, kalau zaman cici saya dulu, itu 1 bulan perawatan, saudara. Katanya jerawat dipencetin, terus sama bulu-bulu di muka ini dicabut katanya, supaya bedak nempel katanya, ya, supaya kelihatannya jreng gitu loh, supaya kelihatannya pangling, supaya kelihatannya kinclong orang bilang. Nah, gereja Tuhan itu yang mau menikah dengan Kristus seperti itu. Dibikin kinclong sama Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus yang membuat kita, menjadikan kita sebagai gereja yang sempurna. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita menjadikan kita gereja yang sempurna. Karena Roh Kudus mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi mempelai wanita bagi Kristus. Amin, saudara. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita memulihkan gereja, menyempurnakan gereja. Setelah gereja disempurnakan, masuk di dalam pernikahan dengan Kristus. 5 darah pandai, mempelai datang, mereka masuk bersama-sama di dalam perjamuan. Masuk di dalam pernikahan katanya. 5 darah pandai berarti ada terjadi pernikahan gereja dengan Kristus. Setelah pernikahan gereja dengan Kristus. Ini pernikahan gereja dengan Kristus ini tadi udah pada waktu minyak habis itu sudah ada pemisahan ya, saudara. Yang pandai dengan yang bodoh sudah sudah terpisah. Yang pandai masuk, yang pandai pelitanya menyala, yang bodoh pelitanya padam. 1. Kedua, yang bodoh membeli minyak di luar, yang pandai masuk di dalam perjamuan. Terjadi pemisahan. Perpisahan antara yang pandai dengan yang bodoh. Apa yang menyebabkan mereka terpisah? Awalnya dari minyak persediaan. Dari minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Sampai pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Dia tetap berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya.
Sebab itu Roh Kudus tetap harus dijaga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Roh Kudus itu, minyak itu menjadi kering di dalam kehidupan kita. Kita akan tinggal di luar seperti 5 darah bodoh yang pandai masuk dalam perjamuan, lalu yang bodoh berada di luar. Dia harus membeli minyak, katanya. Pelita mereka punya, tetapi sudah padam, nggak menyala lagi karena sudah nggak ada minyaknya. Mereka harus berada di luar, membeli minyak. Mereka di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan di situ, mereka masuk di dalam sengsara besar, katanya. Apa artinya masuk dalam sengsara besar? Mereka masuk di dalam penderitaan, dalam pemerintahan masa Antikris. Ini terjadi pemisahan gereja yang pandai dengan yang bodoh terjadi sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Pernikahan gereja dengan Kristus terjadi sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Mungkin saudara berpikir, bagaimana mungkin terjadi pernikahan orang Yesusnya belum datang? Kedatangan Yesus, pernikahan gereja dengan Kristus itu pernikahan gereja dengan Kristus itu seperti, kalau saya kasih gambaran, seperti pada waktu Maria hamil Yesus. Karena karya Roh Kudus kan. Karena karya Roh Kudus mengurapi Maria, Roh Kudus menguasai Maria, menaungi Maria, katanya di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Maria mengandung anak kudus. Peristiwanya tuh pernikahan gereja dengan Kristus ya seperti itu, saudara. Bukan seperti kayak pernikahan dunia kan, laki-lakinya harus ada, kita ya kan, mempelai laki-laki ada, mempelai perempuan ada, nah, itu ya kan. Tapi di dalam pernikahan gereja dengan Kristus secara simbolis barangkali. Pokoknya saya katakan pernikahan gereja dengan Kristus sama seperti pada waktu Maria mengandung Yesus. Karena karya Roh Kudus. Yesus menikah tapi Yesus menikah dengan gereja tapi Yesus belum datang ke dalam dunia ini. Gitu. Setelah pernikahan baru terjadi masa apa, saudara? Kehamilan kan? Setelah menikah kan ada kehamilan, masa kehamilan. Udah jam berapa nih? Setelah pernikahan terjadi masa kehamilan. Gereja mengandung. Dari hasil pernikahan gereja dengan Kristus, maka gereja mengandung. Kata firman Tuhan. Itu yang di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Terlihat seorang perempuan berdiri, bersalutkan matahari, bulan dan bintang di atas kepalanya. Gereja Tuhan dibungkus dengan kemuliaan Allah lengkap. Matahari lambang dari Allah Bapa. Bulan lambang daripada Yesus Allah Anak. Bintang lambang dari Roh Kudus. Kelengkapan Allah menaungi, membungkus gereja Tuhan yang sedang mengandung.
setelah gereja mengandung, gereja akan melahirkan kan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Nah, pada saat gereja mau melahirkan, itu dia jadi sasaran daripada ular besar katanya. Pada saat ular besar itu mau mengejar perempuan itu, firman Allah katakan bumi menolong gereja perempuan itu. Bumi terbuka, ular itu menyemburkan air kepada perempuan itu, lalu dikatakan bumi terbuka menelan air semua yang disembur oleh naga itu. Lalu pada saat ular itu mau menyambar perempuan itu, firman Allah katakan Tuhan karuniakan kedua sayap burung nasar untuk perempuan itu terbang. Saat itulah terjadi penyingkiran gereja. Jadi pada saat penyingkiran gereja itu, penyingkiran gereja terjadi pada saat gereja sedang mengandung. Penyingkiran gereja terjadi pada saat setelah pernikahan gereja dengan Kristus. Sebelum masa antikris. Jadi pernikahan gereja terjadi sebelum masa antikris. Setelah gereja menyingkir, dibawa terbang oleh sayap burung nasar, kata Wahyu pasalnya yang ke-12. Gereja dibawa terbang oleh sayap burung nasar ke tempat yang aman. Jauh dari mata ular katanya. Tempatnya di mana? Masih di bumi. Tapi tempatnya di mana? Itu masih rahasia Tuhan. Tuhan belum kasih tahu, saudara. Tempatnya di mana? Waktu dulu diperkirakan di Alaska katanya. Karena waktu dulu kan belum ada orang, belum ada penghuni di Alaska. Sekarang sudah ada orang Eskimo di sana, saudara. Jadi enggak ya. Jadi sekarang tempat itu di mana? Tempat itu belum terjamah. Tempat yang belum terjamah oleh manusia. Tempat yang masih Tuhan sembunyikan. Di mana? Ya nggak tahu. Nanti aja kalau kita udah di sana. Oh, di sini toh tempatnya. Yang penting kita setia aja sama Tuhan, saudara. Bertumbuh di dalam Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Saudara. Roh Kudus itu tetap terjaga di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu yang akan membawa kita terbang ke tempat yang aman, saudara. Ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Selama berapa lama kita ada di sana? Firman Tuhan katakan selama 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dijumlahin jadi berapa? 3,5 masa. Dengan kata lain 3,5 tahun. Selama masa pemerintahan antikris. Kita berada di tempat yang aman bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan 5 darah bodoh? Mereka yang ada di luar. Mereka yang tertinggal, yang tidak mengalami pengangkatan. Enggak, maaf. Bukan pengangkatan, saya salah. Yang tidak mengalami penyingkiran. Yang tidak masuk di dalam kesempurnaan. Yang tidak masuk di dalam pemulihan. Mereka berada di luar. Mereka membeli minyak. Sepulangnya mereka membeli minyak. Membeli minyak berarti mereka harus berkorban. Ya kan? Membeli berarti ada yang harus dibayar. Ya enggak, saudara?
Kalau saudara membeli sesuatu, tentu saudara membeli dengan uang. Ada yang saudara harus keluarkan, ada yang harus saudara korbankan untuk membayar. 5 darah bodoh ini, dia harus membayar, membeli minyak, membayar dengan darahnya, dengan mengorbankan dirinya. Tetapi firman Allah berkata, mereka masih mempunyai pelita. Mereka masih punya firman. Mereka masih punya kesaksian Kristus. Mereka berpegang kepada kesaksian Kristus. Mereka berpegang kepada firman Tuhan. Mereka bertahan sampai mereka mati, walaupun mereka mengalami siksaan. Mereka tetap pertahankan keselamatan itu dengan mengorbankan darahnya sendiri, mengalami siksaan, mengalami aniaya. Pada saat mereka kembali, firman Tuhan katakan pintu sudah tertutup. Kalau saudara lihat di dalam ayatnya 10 apa 11. Lalu mereka mulai ketuk pintu. Tuhan, bukakan kami pintu Tuhan. Tapi jawaban dari dalam berkata, aku tidak mengenal kamu. Kok bisa? Kok bisa Tuhan gak mengenal? Sekian tahun mereka ikut Tuhan. Cuma karena gak ada minyak persediaan. Pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Fatal ya saudara. Karena mereka tidak punya minyak persediaan, akibatnya fatal. Tidak dikenal oleh Tuhan. Saudara, kata Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, bukan berarti Tuhan sama sekali nggak kenal. Kata mengenal di sini ada 2 pengertian. Pertama, mengenal secara pribadi. Kedua, mengenal secara sepintas. Kalau mengenal secara pribadi, tentunya lewat hubungan. Kedekatan kita. Contoh, saya dengan saudara, jemaat Taman Pagelaran. Saya mengenal saudara, saya mengenal keluarga saudara, saya mengenal suami dan anak-anak saudara. Bahkan ada yang saya kenal orang tua saudara, adik-adik saudara, kakak beradik saudara. Saya mengenal. Karena apa? Kita setiap minggu ketemu. Kita sering berkomunikasi. Kita sering bertemu. Beribadah bersama-sama. Beda dengan saya mengenal kalau saya diundang pelayanan keluar. Dulu waktu saya sehat, saya sering diundang pelayanan keluar. Ke Bogor, Cisarua, Ciawi, ke Semplak, ke Budi Agung, Ciluar, dan sebagainya. Kadang-kadang sekali-sekali saya diundang ke Jakarta. Satu waktu saudara, saya satu angkot sama ibu-ibu yang di Bogor. Karena saya datang pelayanan di sana sebulan sekali. Satu waktu satu angkot itu nengok lihat saya, dia senyum, dia ketawa. Saya juga senyum, saya ketawa. Tapi saya pikiran saya nih jalan, siapa ini ibu? Saudara. Begitu dia turun dari angkot, dia bilang, "Tante, udah dibayar," katanya. "Oh iya, terima kasih, Tuhan berkati," saya bilang. Terus berapa waktu kemudian ada jemaat ibu-ibu di Bogor bilang begini, "Tante, tengokin tuh si itu," katanya. Dia berapa kali hamil
itu keguguran terus katanya gitu. Doain Tan katanya gitu. Di mana rumahnya? Di Pagelaran katanya gitu. Di blok ini. Satu waktu saya datang suami istri ke sana. Ternyata saudara, yang kami besukin yang kami datangin itu ibu yang satu angkot sama saya, yang bayarin saya angkot, saudara. Saya bilang, lah sus, saya bilang, iya tante katanya. Dia kenal saya, tapi saya nggak tahu siapa dia gitu, saudara. Karena apa? Jarang ketemu. Walaupun dia tinggalnya di Pagelaran, karena dia kebaktiannya di Bogor, saudara. Saya sebulan sekali pelayanan di Bogor. Kan ibu-ibunya banyak, jadi saya nggak bisa kenal satu-satu. Kecuali ibu-ibu yang lama ya saya udah kenal gitu. Yang belakangan kan udah nggak terlalu kenal saya gitu kan. Nah itu berbeda dengan saya mengenal jemaat Taman Pagelaran. Berbeda dengan saya mengenal saudara di sini. Karena setiap minggu kita ketemu. Kita saling bicara, saling berdoa dan sebagainya. Nah, saudara, yang dimaksud dengan ayat ini, Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, mengenal secara pribadi, mengenal secara utuh. Tuhan mau kita mengenal Dia secara utuh, mengenal Dia secara pribadi. Waktu saya belajar di sekolah, dikatakan mengenal secara pribadi dipakai kata oido, artinya mengenal secara akrab, secara pribadi. Sedangkan kalau kata genosko itu mengenal secara sepintas. Kenal tapi oh ya tahu ini jemaat sana gitu kan. Tahu ini jemaat Bogor, saya tuh tahu itu, ibu itu ya tahu ibu itu jemaat Bogor. Tapi namanya siapa saya nggak tahu. Tetapi kalau mengenal secara pribadi, kita mengenal secara utuh. Tuhan mau kita mengenal secara utuh, secara pribadi. Lewat apa? Lewat hubungan. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan secara utuh. Amin, saudara. Artinya kita mengenal Tuhan secara utuh, kita dapat mengenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan enggak suka. Kita dapat mengenal isi hatinya Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, firman Allah katakan, kamu adalah sahabatku. Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan. Tuhan gak kita katakan kita sebagai muridnya, tetapi Dia katakan kita sebagai sahabatnya. Karena kita mengenal Tuhan secara utuh. Dan Tuhan mau kita mengenal secara utuh. Dan Tuhan mengenal kita secara utuh, saudara. Lewat apa? Lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada nyanyian berkata, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Kita juga harus mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat kedekatan kita. Lewat keakraban kita dengan Tuhan. Lewat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan sekali-sekali. Orang bilang Senin Kemis. Saudara mengerti maksud saya Senin Kemis, saudara? Ya, kalau lagi mau datang sama Tuhan. Kalau lagi enggak, ya itu namanya Senin Kemis, saudara. Ada lagi yang datang sama Tuhan itu kalau kristal. Apa tuh, saudara, kristal? Kalau Natal baru datang. Saat butuh baru datang. Itu namanya Senin Kemis, saudara. Kalau kita mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan,
Kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, baik pada waktu senang, pada waktu susah. Setiap saat kita bisa hubungan dengan Tuhan. Jangan tunggu lagi susah baru datang sama Tuhan. Itu datang kalau lagi maunya doang. Tapi Tuhan mau setiap saat sebenarnya kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Supaya kita dapat dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Seperti di Madara Pandai, Tuhan kenal mereka. Karena apa? Mereka punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita juga seperti itu, saudara. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan. Kalau untuk bekerja saudara punya waktu, masa untuk Tuhan saudara nggak punya waktu? Untuk bekerja, untuk cien, untuk money, saudara punya waktu. Tapi untuk Tuhan yang menyelamatkan saudara, harus kita punya waktu untuk Tuhan, saudara. Kalau benar-benar saudara mengasihi Tuhan, kalau benar-benar saudara cinta Tuhan, jangan waktu untuk Tuhan saudara pakai untuk yang lain. Buat Tuhan gak ada waktu. Bagaimana saudara bisa merasakan? Bagaimana saudara bisa dapat merasakan pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara, kalau saudara tidak punya waktu untuk Tuhan? Sekarang saudara masih ya biasa-biasa aja, tapi nanti, pada saatnya nanti, kita lihat 5 darah bodoh, 5 darah pandai, terjadi pemisahan. Jangan tunggu saat pemisahan baru saudara, waduh saya nyesel, kenapa nggak dari dulu saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terlambat kalau tunggu waktu perpisahan itu. Firman Allah juga katakan, pada waktu itu ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Kenapa? Yang 1 setia ikut Tuhan, yang 1 sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang 1 ya kalau sempat ikut Tuhan. Jangan sampai penyesalan datang setelah. Lebih baik saudara sadar. Firman Allah katakan, Ibrani katakan, hari inilah keselamatan itu. Jangan kita tunda-tunda waktu. Jangan kita berpikir masih ada hari esok. Ya puji Tuhan kalau masih ada. Kalau hari esok kita masih ada. Ya saudara, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Umur kita ada di tangan Tuhan. Tapi kalau saat ini Tuhan masih memberikan kita hidup, biarlah kita mau tetap tinggal setia di dalam Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ada waktunya Tuhan kasih waktu saudara untuk bekerja. Tapi Tuhan kasih waktu juga untuk saudara beribadah. Firman Tuhan katakan Tuhan menciptakan alam semesta ini 6 hari. 6 hari Tuhan pakai untuk bekerja. Pada hari yang ke-7 Tuhan sucikan hari yang ke-7 itu. Tuhan beristirahat, Tuhan sucikan. Maksudnya apa? Supaya kita hari yang ke-7 itu kita pakai untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Ada orang getol kerja saudara, 7 hari full dia kerja saudara. Akhirnya apa? Uang yang dia dapat habis untuk biaya rumah sakit. Sia-sia kan?
Waktu yang Tuhan berikan. Biarlah kita harus kita harus bijak-bijak ngatur waktu. Jangan kita yang diatur sama waktu, saudara. Kita yang harus mengatur waktu dengan baik. Kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Kapan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kapan waktu kita menyembah Tuhan. Kapan kita memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan sampai semua waktu kita ambil, nggak ada waktu yang kita kasih untuk Tuhan. Pada akhirnya saudara akan mengalami seperti 5 darah bodoh. Penyesalan di belakang nggak ada gunanya, saudara. Tuhan tolong kepada kita semua. Biarlah kita 10 anak darah ini gambaran melukiskan keadaan gereja Tuhan pada akhir zaman. Setelah firman Tuhan disampaikan ini, saudara renungkan, saudara berada di mana? Saudara termasuk 5 darah pandai atau saudara termasuk di 5 darah bodoh? Saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan. Saya nggak tahu, saudara. Kalau saudara merasa saudara berada di yang bodoh, saudara harus bangkit. Amin. Saudara harus bangkit, saudara harus bangun, sadar. Hari inilah waktunya Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Kalau saudara sadar. Jangan terlena dengan keadaan dunia. Tapi kita mau bangkit. Kita hidup di dunia cuma sementara, saudara. Sebab itu kita harus bangkit. Jangan biarkan kita berada di dalam ketiduran rohani. Jangan biarkan kita terlena dengan keadaan dunia ini sehingga membuat kita jadi, saudara-saudara, membuat keadaan rohani kita menjadi kering. Tapi biarlah kita mau bangkit. Bangkitkan semangat api Pentakosta. Kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan saudara. Supaya api itu tetap menyala di dalam kehidupan saudara. Membakar semangat saudara di dalam kita mengiring Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami seperti 5 darah pandai Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali dengan kami lebih sungguh di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kami, membakar semangat kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan ini Tuhan, kami mau tetap maju dan maju karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau memberikan kami kekuatan. Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan mengatasi setiap tantangan, mengatasi setiap persoalan. Bersama dengan Engkau kami menang, bersama dengan Engkau kami kuat. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus-Mu meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tambah hari, kami boleh tambah setia kepadamu Tuhan. Tambah hari kami boleh lebih bersungguh-sungguh di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami, waktu-waktu yang lewat, yang sudah kami lewati, mungkin kami kurang setia kepadamu. Saat ini Tuhan, tolong kami untuk kami boleh belajar setia kepadamu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Engkau berkati setiap firman Tuhan yang disampaikan. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati, kuatkan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus supaya kami boleh tetap ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Mereka yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Jamah hati kami semua Tuhan, untuk kami boleh tetap ada di dalam kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh tetap mau maju, bertumbuh di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, pada akhirnya ibadah kami Tuhan,
Tuhan berkati setiap rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan. Berkati sepanjang minggu berjalan, dalam setiap kegiatan mereka, dalam tugas pekerjaan yang mereka hadapi. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan memberkati.